baik nilainya. Nah, skenario kasus coaching alur tirta. Sebagai coach saya sendiri Ana dan coachingnya Ibu Nurdina. Baik. Nah, untuk kasus pada siang hari ini adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelasnya mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika gurunya sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Baik. Kita mulai. Silakan, Bu Nur. Ya. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam, Bu Nurdina. Belum pulang ya? Masih di sekolah Belum, aja Bu. kelihatannya. Dikit lagi nih. Nurdina, rencananya setelah lulus SMK ini mau lanjut kuliah atau kerja atau apa? Itu Bu, saya maunya sih kuliah ya Bu, biar bisa lanjutkan jurusan saya. Oh iya Bu, Ibu sudah mau pulang ya? Belum, masih menunggu waktu pulang sebentar lagi. Masih nunggu teman yang lagi latihan fashion show Bu di aula. Bu Guru bisa Oh, ngobrol dengan saya nih, saya mau curhat. Bu Guru ada waktu nggak? ada saya gimana? Nah, kita ngobrol di ruangan ibu saja ya. Ya, kita ke Boleh Bu? ruangannya ibu. Iya, terima kasih Bu. Baik. Iya, Nurdina. Begini Bu, rencana saya untuk kuliah, kan Ibu sudah tahu nih, saya punya cita-cita tuh maunya jadi fashion designer. Baik. Itu yang kemarin ya, betul ibu masih ingat cita-cita Nur memang mau kuliah ya setelah lulus SMK ini. Itu dia Bu Guru, sebenarnya saya memang ada sedikit galau juga nih tentang lanjutan saya studinya ke tingkat lebih tinggi. Nah, begitu. Jadi, apa yang Nur hadapi sampai apa yang membuat Nur sehingga Nur menjadi bimbang, menjadi galau gitu? Begini Bu, saya sebenarnya malu cerita sih, daripada saya enggak nyaman, jadi saya curhat ke ibu guru aja deh, biar kegalauan saya ini bisa hilang, sehingga saya bisa belajar dengan tenang dan nyaman Bu Guru. Oh, begitu. Baiklah. Coba ceritakan apa sih yang membuat Nur galau? Jangan khawatir ya. Bukan eh, sebagai pengganti orang tuamu di sekolah seperti itu. Jadi, ibu harapkan Nur bisa bercerita kepada ibu tak perlu malu dan tak perlu sungkan. Ya Nur ya. Ibu akan mendengarkan cerita Nur. Jadi begini Bu, saya merasa nggak nyaman loh dengan pembelajaran matematika saat ini. Itu gimana ya? Lah, kenapa ya? Apa yang membuat Nur merasa tidak nyaman? Ibu jadi kepo nih, ada apa ini sebenarnya? Sebabnya Iya, apa? itu Bu Guru. Bu Guru matematika kan sekarang lagi ada buka privat di rumah beliau setiap hari Minggu. Terus teman-teman Hmm. yang lain pada ikutan, saya dan Akbar yang tidak ikut. Saya merasa tidak nyaman ketika Oh, di kelas, sering menyindir dan tidak ikut privat. Dan saya merasa kok nilai saya yang diberikan pun tidak adil. Teman-teman yang ikut les mendapat nilai yang lebih baik dari saya. Begitu Bu Guru. oh begitu. Jadi ada perbedaan sepertinya ya Nur ya.
Oke, Ibu boleh tahu Nur ya, kenapa memang Nur tidak mau ikut tagi privat itu begitu? Eh, Gini, saya tuh sebenarnya bukannya nggak mau, tapi kalau hari Minggu saya kan harus bantu mama jualan di pasar. Kasihan mama kalau tidak ada yang bantu, Bu Guru. Oh begitu, baiklah. Nah, apakah Nur sudah menyampaikan ini kepada guru matematikanya? Sudah loh Bu Guru, saya bahkan sama guru matematika juga saya tanya waktu itu katanya nggak apa-apa. Tapi sayangnya kok merasa nggak enak aja dan merasa tersindir setiap kali di kelas. Oh begitu, jadi Nur merasa tersindir begitu. Kata-kata apa Mhm. dari baik, kata-kata apa yang kiranya disampaikan guru matematika sehingga uh, Nur merasa disindir atau mungkin menurut Nur, bu guru matematika itu menyindir Nur. Boleh Ibu tahu, Nur? Mmm, enggak ada sih sebenarnya Bu Guru, cuman saya saja yang merasa selalu tersudutkan dan itu membuat saya tidak nyaman di dalam kelas saat belajar. Pas gitu ujian kemarin masa nilai saya juga rendah loh, nggak biasanya Bu Guru. Begitu. Oke, kalau Nur sudah tidak merasa nyaman belajar begitu, apakah bisa Nur menerima materi dalam les itu? Ya tidak bisa Bu Guru. Saya sudah tidak fokus di kelas, bahkan saya jadi malas loh. Benar nih, saya suwe loh cerita ke Bu Guru, tapi gimana ya? Seperti itu ya perasaan Nur sekarang. Nah, untuk menghilangkan perasaan ini, kira-kira nih Nur, apa yang bisa kamu lakukan menghilangkan galaumu? Ingat loh Nur, kalau kuliah itu nilai matematika salah satu penentu kelulusan selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Begitu Nur. Kira-kira apa ini yang akan Nur lakukan? Iya Bu Guru. Saya akan menghilangkan perasaan kebaperan saya dulu deh, agar saya bisa konsentrasi. Oke, baiklah. Jadi Nur akan menghilangkan eh, rasa bapernya dulu ya. Iya, serius Bu, saya Oke. mau seperti dulu lagi, selalu semangat belajar dan apalagi nih matematika, saya kegemarannya dengan matematika. Ya, oke, baik Nur. Ibu Guru, Ibu sangat senang ya. Kemudian, eh, apa saja yang akan Nur lakukan selanjutnya? Kira-kira seperti apa? Yang, apa yang akan Nur lakukan begitu? Ya itu tadi Bu Guru, saya itu mau menghilangkan rasa prasangka atau negatif thinking saya ini, terus berusaha lebih rajin lagi, kemudian bisa semangat lagi belajar matematikanya. Bagus sekali Nur. Ibu yakin kamu pasti bisa ya Nur ya. Semangat Iya ya. Bu, baik Bu. Sekali lagi terima kasih ya. Saya rasa kok sudah plong nih. Insya Allah saya akan belajar lebih semangat dan fokus pokoknya. Amin, Ibu. Ibu doakan semoga apa yang diharapkan Nur boleh terlaksana dengan baik. Ibu tahu Nur itu adalah anak yang cerdas. Ya, terima kasih Bu Guru. Nah, kira-kira nih Nur, apa komitmen yang akan Nur jalani, akan Nur ambil untuk rencana Hmm, selanjutnya seperti itu? Sepertinya saya kebetulan nih ya Bu, besok itu kan ada jadwal mapel matematika. Nanti malam nih saya akan coba belajar ulang pelajaran matematika yang lalu, kemudian saya merefleksi pelajaran berikutnya, lalu saya akan melakukan teknik mindfulness seperti yang pernah Ibu praktekkan di kelas itu loh Bu.
Oh iya benar-benar Nur, benar Ibu setuju. Jadi kira-kira siapa yang Nur harapkan atau Nur inginkan untuk membantu menjalankan komitmen Nur itu? Ibu kepo, Ibu Eee pengen tahu siapa sih? Saya akan mengajak teman yang tidak ikut privat saja deh, untuk bisa belajar Oh, bersama, dan saya juga akan menemui guru matematika untuk meminta maaf, karena saya sudah seuzon ya Bu. Aduh, saya bersalah sekali nih. Saya mau minta maaf dan juga mau minta tipsnya biar saya bisa belajar matematika dengan benar, agar nilai saya juga bagus meskipun saya tidak ikut privat dan bisa lanjut ke universitas. baik. Ibu sangat senang dengan apa yang Nur akan laksanakan. Kemudian kapan ya kira-kira kita bisa ketemu lagi? Ibu sama Nur bisa ngobrol santai lagi tuh kira-kira kapan? Begitu. Sehingga Ibu bisa melihat nih hasil belajar dan hasil upaya Nur sudah sampai di mana gitu. Kira-kira kapan Siap, ya? siap, siap, siap Bu Guru. Bagusnya minggu depan aja ya, setelah saya besok belajar matematika, saya lihat hasilnya baru nanti kita akan ketemu lagi ya. Boleh ya Bu Guru? Boleh ya? Ya? Boleh, Boleh ya? boleh, boleh. Siap, Nur. Baiklah. Oke, Nur. Alhamdulillah Ibu Guru sangat senang melihat semangat Nur sudah mulai kembali. Semoga Nur lancar belajarnya, lancar ujiannya, dan dimudahkan ya kamu sampai nanti ke mendaftar universitas nanti. Insya Allah Bu, terima kasih banyak Bu. Saya senang sekali hari ini. Yes, yes, yes. Saya kayaknya senang Baik, Bu oke. Guru. Terima kasih banyak Bu Guru. Baik, Nur. Terima kasih. Sampai Iya, jumpa lagi. assalamualaikum. Saya pamit ya Bu Waalaikumsalam. Guru. Iya, baik. Sekarang kita lanjut ke Ibu Ana ya. Iya. Eh, Sebentar dulu. saya yang baca narasinya ya. Iya, karena Bu Nuri kucingnya ya. Coachnya, sorry. Eh, Hmm, Latihan coaching dengan rekan sejawat. Coach antara guru, coach Bu Nurlina, coach Ibu Ana. Rekan saya bernama Ibu Ana, seorang guru kelas 1 SD. Di sekolah saya mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid dalam mengerjakan PR-nya. Berikut ini adalah dialog antara coach dan coachee. oke. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Ana. Gimana? Gimana kabarnya? Ah, saya mau minta waktu. Alhamdulillah. Ya, saya mau minta waktu sebentar. Kira-kira ada waktunya nggak ya Bu Nur? Baik Bu Nana, ada apa yang mau diceritakan? Begini loh Bu Nur. Belakangan ini ada yang membuat kegundahan dalam hati saya. Hmm, Kok belakangan ini ya anak-anak kok sering tidak mengerjakan tugas mereka begitu PR yang saya berikan kok anak-anak lebih banyak tidak mengerjakan ya Bu. Jadi menurut Bu Ana, apa yang Ibu Ana harapkan dari perbincangan kita hari ini, Bu Ana? Saya sih perbincangan hari ini tuh yang saya harapkan ya Bu Nur, agar mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi seperti itu Bu Nur. Menurut Bu Ana, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Ana kurang antusias dalam mengerjakan PR mereka? Hmm, Menurut pengamatan saya ya Bu Nur ya, mungkin pembelajaran saya belum menarik dan mungkin apa ya, anak-anak jenuh dengan pembelajaran saya begitu.
Mhm. Mungkin materi yang saya berikan mungkin masih belum atau tidak sesuai mungkin dengan gaya belajar mereka. Seperti itu, Bu Nur. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu bisa antusias dalam mengerjakan PR seperti itu, Bu? Eee, Begini loh Bu Nur, di kepala saya yang saya pikirkan gitu, saya ingin mencoba ini, eee, tadi kan saya pikirkan mungkin untuk metode saya kurang tepat nih, jadi saya ingin mencoba merubah metode belajar. Metode belajar saya mungkin benar, saya juga harus melakukan refleksi sepertinya ya benar, sehingga akan lebih tahu ya sejauh mana pemahaman anak. Karena mungkin anak belum paham, terus anak belum paham sudah saya berikan PR, jadinya kayaknya mereka malas juga ya benar ya karena belum paham. Sehingga apa yang saya rencanakan untuk ditugaskan itu tidak dikerjakan. Kemudian saya juga akan membuat RPL Bu, dari refleksi itu Mhm, ada mhm. RPL sehingga saya bisa mengetahui ya kekurangan saya apa. Lalu rencananya sih saya akan memberikan kebebasan ya Bu Nur dalam mengerjakan tugas maupun mengumpulkan tugasnya dengan cara apa seperti daya belajarnya mereka begitu kira-kira begitu Bu Nur. Wah, saya sependapat loh dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid lebih senang dan gembira saat mengerjakan PR mereka? Itulah, Bu. Ah, menurut saya ini kan tadi saya bilang metode saya mau saya rubah dulu kan Bu. Jadi Mhm. metodenya saya rubah dulu sehingga lebih menyenangkan. Jadi ketika mereka senang dengan pembelajaran mungkin mereka akan happy nih. Mau saya harus kerjakan tugas dan mungkin pemahaman mereka sudah lebih baik sehingga mengerjakan tugasnya bisa lebih menyenangkan buat mereka. Seperti itu Bu. Jadi tetap melaksanakan refleksi juga Bu. Kemudian Mhm. ya itu memberikan kebebasan lagi. Jadi saya tidak memaksakan anak-anak nantinya kan Bu. Kan saya sampaikan ke mereka harus kumpul tugas seperti ini. Tapi saat ini mungkin saya akan mengubahnya dulu. Jadi rencana saya adalah eh, saya akan memberikan kebebasan apa yang disukainya sesuai dengan kesenangannya. Jadi dia akan mengumpulkan tugasnya sesuai dengan kesenangannya dia. Mungkin kalau dia suka menggambar ya dia akan menggambar seperti itu yang saya ingin lakukan seperti itu benar kira-kira begitu benar. Mmm. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu guru nih, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias atau semangatnya kurang dalam mengerjakan tugas tadi? Hmm, kalau semangat ya mungkin karena tadi metodenya kurang menarik benar. Mhm. Kemudian saya ini juga pikirkan bahwa mungkin anak-anak itu kelelahan karena mereka pada umumnya Mhm. adalah eh, orang tuanya adalah pedagang, tukang parkir seperti itu. Jadi mungkin mereka sampai malam, jadi agak sedikit kelelahan gitu. Itu. Kalau boleh tahu nih ya, Bu Ana selama ini menggunakan metode belajar apa ya di kelas? Saya masih ceramah ini dulu, begitu. Sehingga mungkin anak-anak tidak tertarik. Ada nggak metode belajar yang lain yang Ibu ketahui? Hmm, tadi sih banyak ya Bu ya, ada PBL, seperti itu ya Bu ya, PBL. Mhm. Tapi saya eh, masih pakai wawancara terus Bu. Kayaknya itu sebabnya ya anak-anak tidak tertarik Bu. Kalau begitu, saya yakin ya sama Ibu Ana dan percaya Ibu bisa menggunakan berbagai model pembelajaran yang sekiranya cocok untuk murid Ibu Ana yang
kondisi orang tuanya seperti apa dan kebiasaan di lingkungannya seperti apa. Iya benar. Eee, di tadi mau saya pikirkan benar mungkin saya akan buat diskusi begitu di dalam kelas seperti itu benar. Tanya jawab mungkin, Mhm, iya. itu ya benar ya. Iya, itu saya kayaknya setuju deh, dengan idenya Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah ada tadi, alternatif, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya betul, saya yang pertama yang akan saya buat adalah mungkin, saya merubah pendekatan pembelajaran saya akan saya rubah. Kemudian saya merencanakan refleksi dan memberikan kebebasan dalam mengerjakan tugas sesuai dengan gaya belajarnya murid, seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali rencana Ibu ini ya, mudah-mudahan berhasil loh, Bu. Ya benar, Eee, terima kasih. Terus, ini kan rencananya Ibu nih mau merubah metode pembelajarannya. Apa komitmen Ibu untuk, rencana Ibu ini nih? Eee, saya berkomitmen untuk diri saya ya, Bu, untuk kelas saya bahwa, mengubah pendekatan pembelajaran. Itu yang pertama yang akan saya komitmen yang akan saya laksanakan. Kemudian membuat refleksi dan memberikan kebebasan dalam mengerjakan PR ini. Ini itu komitmen yang akan saya buat, Bu Nur. Wah, bagus sekali tuh, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai harapannya ya, Bu. Anak-anak Ya, antusiasnya Bu. ada, tugas-tugasnya bisa diselesaikan gitu ya, Bu. Ya, Bu Nur. Terima kasih, Bu Nur. Kira kira-kira kapan bisa Ibu melaksanakan rencananya nih? Secepatnya mungkin, Bu Nur, mungkin hari Kamis, Bu Nur. Cuman kan ini sudah kita di akhir semester ya, Bu Nur ya. Jadi saya Mhm. rencanakan tetap merubah pendekatan, tetapi mengimplementasikannya nanti saya gunakan di awal semester 2 begitu, Bu Nur. Iya ya, ini kan sudah akhir semester nih. Rata-rata juga Iya, sudah pada benar-benar. ujian akhir semester. Iya, Jadi, benar. Ibu Ana, sesuai rencananya tadi itu, kira-kira kita kapan bisa bertemu lagi untuk mengetahui sejauh mana nih, apa yang Ibu sudah Bu Ana laksanakan dari rencananya tadi? Hmm, boleh minggu depan ya, Bu Nur ya. Kira-kira Bu Nur ada waktu tidak ya minggu depan? Minggu depan, insya Allah ya. Baik, Nanti diingatkan boleh, lagi ya Bu Ana, jangan sampai saya boleh. lupa. Heeh, Baik, baik. Nanti kita kontak-kontak lagi ya, Bu Nur ya, lewat WA atau insya bagaimana Allah. gitu, Bu Nur ya. Heeh, baik. Baik. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu Nur. Hari ini sudah mendengarkan sedikit kegundahan saya selama beberapa minggu terakhir ini, Bu Nur. Iya, semangat Ibu. Terima kasih sama-sama. Kita belajar sama-sama loh. Heeh, makasih banyak ya Iya, Bu. Bu Nur ya. Heeh, Iya, baik, Bu Nur. sudah. Sudah ya, Bu Nur. Kita lanjut refleksi ya. Refleksi kayaknya habis direfleksi langsung di sini ya atau sebentar? Jadi Bisa kita refleksi? langsung ditulis. Oke. Boleh? Refleksi yang kasusnya yang dari Bu Ana dulu atau dari saya dulu nih? Mulai dari punya Bu Nur dulu ya. Berarti Ibu yang refleksi saya. Saya merefleksi Ibu Mhm, sebagai seorang siswa ya. mhm. Bentar ya Bu Nur. Eh, saya melihat percakapan kembali, kemudian ada refleksi di bawahnya. Baik. Hmm, apa yang sudah berjalan dengan baik sama percakapan? Menurut saya ya, dari saya sebagai coach dan Ibu Nur sebagai coach ini, hmm, Mhm. percakapan kita sih sudah berjalan baik.
Ini mungkin apa ya? Itu lagi saya sebagai coach ya, sebenarnya kita harus mengidentifikasinya lebih jauh seperti itu. Mungkin tentang penyebab-penyebab sehingga Nur ini tidak mau mengikuti PR. Mungkin bukan hanya baperan saja ya sebenarnya kalau waktunya cukup ya. Mungkin karena penyebabnya lain, tapi eh, kita kurang menggali dan si Nur ini hanya berfokus pada masalah dia baperan gitu. Iya. Kemudian izin benar catat ya? Catat. Oh, iya baik-baik. Saya kira terlewat. Apa yang perlu saya tingkatkan ya di dalam eh, tugas saya sebagai coach itu ya satu tadi mengidentifikasi lebih sebenarnya mengidentifikasinya harus lebih luas ya betul ya izin. Nah, dari sekian banyak alasannya lalu kemudian saya mengambil satu ya Iya. seperti itu. Iya. Mungkin seperti itu. Nah, itu yang masih kurang dari saya sebagai coachnya. Kemudian untuk kehadiran penuh ya. Iya. Kehadiran. Kehadiran penuh mungkin kalau saya mungkin waktu suasananya mungkin lebih luas gitu. Tadi kayaknya kita gitu lah. Karena kondisinya kita sedang tidak face to face secara langsung. Oke. Bagusnya Kemudian apa yang akan bagusnya ya kita tatap muka langsung ya. luringnya. Jadi ya jadi ya, eye contact-nya dapat. Kayak main peran kata Bu Restin ya seperti itu. Kemudian yang harus diperbaiki itu mungkin saya dari kemarin nih ya Bu Nur ya untuk masalah supervisi kucing dan ini saya agak untuk saya ya secara menyeluruh itu saya perlu mengidentifikasi masalah secara menyeluruh mengidentifikasi dalam pemahaman saya adalah mengetahui tidak mungkin kan penyebabnya hanya satu kalau di murid ya biasanya entah karena apalagi dia murid SMK ya biasanya mungkin kan udah mulai kenal Lawan teman punya jenis. teman ya lawan jenis ya gitu Iya. jadi mungkin pikirannya agak ke sana mungkin jadi mungkin kalau itu seperti tadi kata Bu Resin kalau di dunia sebenarnya ya sebenarnya kan pasti banyak kan nah itu yang kadang harus benar-benar kita identifikasi dengan benar sehingga kita bisa mengambil atau membantu dia dalam solusinya seperti menjalankan solusinya begitu itu saja sih maksud menurut saya Bu Nur kalau yang mau kita perbaiki bahwa kita memang benar-benar harus mengidentifikasi masalah dengan baik. Gitu. Itu aja saya dari saya Bu Nur. Mungkin ada umpan balik ya Bu Nur izin. Kalau saya untuk Ibu Ana, ini sudah tadi Baik. kah? Umpan balik dari Koci. Sekarang dari kucingnya ke saya Bu. Oh Dari begitu. ibu saya. Dari saya. Eh, Kalau untuk saya sih ini tentang menggali menggali pertanyaan yang lebih fokus ke titik permasalahannya tadi tuh ya. Oke. Masih kurang bertanya apalagi di tujuan dari pembicaraan kayaknya nggak ada ya. Iya tadi ya, yang belum Heeh, belum terlihat ya, belum terlihat kali ya benar, belum. tujuan pembicaraannya. Heeh. Ya itu aja sih kayaknya yang saya tangkap dari tadi. Saya baru tersadar kalau tidak ada itu. Baik, baik Bu Nur. Oke. Nah, terima kasih Bu Nur. Kita pindah ke kasus berikut ya Bu Nur.
Oke. Kalau kasus yang Ibu Ana ini, yang Ya, saya baik. apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, di situ saya lihat sudah ada alur tirta. Jadi ada Baik. tujuan, ada Namanya sebentar, Mama. ada identifikasi, ada refleks. Jadi alur tirtanya sudah kelihatan. Kemudian apa yang perlu Ibu catat kah? Siap, alur kita sudah terlihat alur ceritanya. Apa yang masih perlu diperbaiki? Baik, Ini pertanyaan berbobotnya nih yang kayaknya masih kurang. baik. Saya juga sebenarnya jujur untuk memberikan pertanyaan berbobot itu enggak serta-merta harus muncul. Jadi kalau dibilang dulu saya punya guru bahasa Indonesia waktu SMA itu dibilang Hmm. kasihan sekali anak-anak zaman sekarang itu miskin kata-kata. Jadi saya Oh rasakan iya, sekarang iya. Jadi untuk membuatkan pertanyaan berbobot ini kayaknya saya agak agak kesulitan. baik, Terus apa baik. yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum eh, kita memang harus siap, harus menyiapkan Iya, waktu, tidak serta-merta waktu ya. ditanya, nggak serta-merta, Ibu ada waktu, kita langsung bilang, ada, nggak bisa seperti itu. Karena untuk coach, sebagai coach itu memang harus eh, jangan jangan apa namanya dengan urusan-urusan lain, harus terbebas Ya, dari urusan-urusan lain. Bahkan mungkin HP-nya juga dimatikan. Heeh. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan eh, yaitu terkait dengan pertanyaan yang kedua itu saya mencari rumusan pertanyaan yang saya harus oh iya, pegang itu. Rumusan pertanyaannya jangan jadi rancu. Terus baik. umpan balik dari coachnya yang Ibu Ana Oh iya. dapatkan apa ya? Hmm, umpan baliknya itu tadi untuk pertanyaan-pertanyaannya ya Bu Nur, sehingga bisa lebih terarah ke tujuan tadi Mm-mm. yang kasus yang dihadapi. Itu saja saya kalau untuk yang ini ya, Bisa diulang Bu, sehingga saya kurang ini. ya pertanyaan-pertanyaannya Bu Nur ya. Heeh. Uh, Maksudnya alur pertanyaan itu mungkin bagaimana ya harus di alur bertanyanya mungkin Bu Nur, mungkin kita coach mungkin bisa bertanya lebih bagaimana ya, lebih terarah sehingga nanti ke pertanyaan yang lebih spesifik sehingga kita lebih bisa memikirkan bahwa oh kita fokus di sini loh gitu. Kita fokusnya ke sini. Tadinya mungkin pertanyaannya yang harus diruntut dengan baik kali ya benar. Itu aja sih dulu kalau saya. Tuliskan, di sini kan tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Oh iya, kalau perasaannya saat saya di coaching mungkin terima kasih benar sudah mengingatkan. Oh, pada saat di coaching sih merasa lebih lega, lebih santai, lebih terbantu dengan mendapatkan masukan dari coach seperti itu. Sangat senang mendapatkan masukan. Ya itu benar sangat terbantu. Kemudian ada rencana bertemu lagi itu memacu saya untuk segera melaksanakan seperti itu. Kalau yang Kita tadi juga, saya belum kasih itu ya. ya Aduh, nanti kita balik ya ke sananya ya benar. direkam baru saya lagi. Baca baik benar mungkin Hmm, kalau kalau saya saya tadi yang saya rasakan, Ibu bisa tulis nih. oh, boleh saya tulis. Selama di coaching itu saya Oke, merasa lebih lega, lebih
perasaan saya nih, saya merasa lebih lega karena Sebagai murid ya. sebagai murid saya merasa lebih lega, bisa ngobrol dengan guru secara pribadi seperti itu dan, mendapatkan, solusi dari masalah saya.